Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? Okay, as usual, before we start the lesson, let's pray together. Let's start now. Yeah. Okay. Today we are going to study with the material of news item. Do you know news item? Apa itu news item? Ya, news item itu koran atau surat kabar. Jadi apa yang dibahas di dalam koran atau surat kabar tentu kalian sudah paham. Jelas sekali berupa berita. Ya, dalam berita itu mengenai kehidupan sehari-hari atau kejadian yang kita saksikan bersama ya. Berita atau news item itu bisa dari koran, bisa juga dari televisi atau radio, bahkan dari internet, jadi nggak masalah. Yang penting esensi dari news item itu isi atau konten dari berita itu dalam kehidupan sehari-hari. Bisa berita tentang politik, kriminal, dan sebagainya. Mungkin bagi kalian yang belum paham, kita nanti akan membahas satu persatu ya, baik pengertian, generic structure, dan lain-lain. Tapi ingat, karena ini masih masa pandemik, tetaplah untuk mengikuti protokol kesehatan. Oke, are you ready? Check it out. Oke, sekarang kita bahas step by step. Ya. News items is a text that inform the readers about newsworthy or important events of the day. Jadi news item text adalah suatu teks yang menginformasikan pembaca tentang peristiwa atau kejadian sehari-hari yang layak diberitakan atau penting. Newsworthy yang berarti layak untuk diberitakan. Jadi tidak semua kejadian atau peristiwa bisa diberitakan. Hanya kejadian atau peristiwa penting saja yang layak diberitakan. Jika peristiwa atau kejadian itu tidak penting, maka tidak layak untuk diberitakan atau diketahui banyak orang. Oke, sekarang kita bahas tujuan dari news item text. Apa sih tujuannya? Ya, tujuannya yaitu the purpose of news item text is to inform the readers about newsworthy or important events of the day. Ada yang tahu maksudnya? Oke, itu maksudnya. Tujuan news items text adalah untuk menginformasikan pembaca tentang peristiwa atau kejadian sehari-hari yang layak untuk diberitakan atau penting. Dan kejadian yang diberitakan biasanya adalah kejadian atau peristiwa yang masih baru, jadi bukan yang basi gitu ya. Ya. Oke, next. Sekarang kita bahas generic structure. Sama halnya dengan jenis teks bahasa Inggris lainnya seperti narrative text, recount text, atau procedure text, news item juga memiliki susunan atau struktur umum atau disebut generic structure. Generic structure dari news item text adalah sebagai berikut. Oke, perhatikan. Yang pertama di sini ada main event atau newsworthy event, yaitu berita utama, bagian yang menceritakan ringkasan dari suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi. Oke, selanjutnya background event atau elaboration. Apa itu? Ya, menceritakan secara rinci latar belakang kejadian atau peristiwa yang terjadi
siapa yang terlibat, di mana, dan bagaimana peristiwa terjadi. Oke, selanjutnya apa itu? Ya, source. Ini yaitu bagian terakhir dari struktur news item text. Merupakan sumber berita, bisa berupa pernyataan narasumber, komentar saksi, pendapat para ahli, atau pernyataan dari pihak terkait dari suatu peristiwa. Ya, oke. Sekarang kita bahas ciri kebahasaan dari news item text. Di setiap teks bahasa Inggris yang berjenis news item text, terdapat ciri-ciri kebahasaan seperti berikut ini. Yang pertama, informasi singkat tertuang dalam headline. Terus berikutnya, memfokuskan pada kejadian. Selanjutnya, menggunakan action verb. Yang selanjutnya apa? Menggunakan material proses. Oke, sekarang kita lihat contoh news item teks dan strukturnya. 7 killed in accident on Jalan Sultan. 7 people were killed in a collision between a bus, a car and a truck at 10:35 p.m. on Jalan Sultan last night. The dead were all passengers in the car. Police believe the car may have been trying to overtake the bus when it was struck by a truck coming from the opposite direction. The driver of the car may not have been using his lights, as the truck driver said he did not see the car approaching. The police said the car should not have been trying to pass the bus, since overtaking is not allowed on Jalan Sultan. In addition, the police reported that the car, a small Japanese car, should not have been carrying more than 5 people. The names of the victims are not yet known. Oke, sekarang tugas kalian mencari berita di koran Jakarta Post. Cari di internet banyak. Cukup menuliskan judul berita dan newsworthy event. Jangan lupa tuliskan identitas, nama kelas, dan nomor absen. Oke, see you, goodbye.